Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini menarik banget. Yang mau kita bahas ini adalah walaupun mereka tidak mengerti sama sekali gitu loh, yang mereka pedulikan itu hanyalah tagihan. Mereka tidak peduli dengan jeritan Anda, derita Anda, tangis Anda mau seperti apapun ya. Kemarin malam saya sempat membahas ada nih 17 pinjol legal, saya bilangin gitu. Teman-teman kira-kira telat bayarnya di pinjol mana? Kalau misalnya mereka tidak sesuai lagi dengan aturan, saya minta teman-teman semuanya hentikan dulu semua pembayaran yang berbasis online. Ya, kan itu yang saya sampaikan dalam video. Dan hari ini memang faktanya seperti itu. Banyak dari pinjol itu yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Kita harus mau apa lagi? Kita melaporkan OJK mungkin sudah capek ya kan. Mungkin sudah nggak ada kata-kata lagi yang mau kita sampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Dan begitu juga dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi apa boleh buat? Dua lembaga ini dia baru bekerja kalau ada kasus yang viral. Tapi kalau tidak ada kasus yang viral, mereka beranggapan itu tidak terjadi apa-apa. Walaupun kita di lapangan kita merasakan faktanya sampai kita menangis pun tidak ada solusi yang benar-benar bisa kita pedomani, bisa kita bentengi, bisa tempat kita berlindung. Tapi ya apa boleh buat gitu loh. Ini Indonesia. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham, bahkan ya, setiap apapun kegiatan yang ada di Indonesia ini, ya baik itu dari kedinasan maupun pekerjaan-pekerjaan swasta, itu butuh dipoto, ya kan, dikirimin. Bukti foto ini sangat penting. Walaupun faktanya belum tentu juga dia bekerja, entah iya entah enggak, kita juga nggak tahu. Dan begitu juga lah dengan pinjaman online, dia butuh bukti, ya. Buktinya itu mungkin berupa tekanan, berupa ancaman. Makanya kemarin ya ada dua video yang saya update. Debt collector kita penjara dan yang galbay di 17 pinjol. Debt collector kita penjara, semua kejahatan yang dilakukan oleh pinjaman online melalui debt collector ini sebisa mungkin laporkan ke pihak berwajib. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Selain ke pihak berwajib, banjiri ruang pengaduan dari OJK 157 dan 157. Anda bisa lihat lagi di web OJK yang resmi kemana link pengaduannya. Banjiri semuanya. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, saya sudah ngasih perbedaan sama teman-teman semuanya. Pinjol ilegal kalau dia melakukan penagihan dengan pengancaman, dia selalu menyematkan nama aplikasi. Supaya apa? Supaya pinjol ilegal dia lebih mengarahkan jalur mana yang harus ditempuh oleh si nasabah mereka. Tapi kalau pinjol legal tidak. Dia mencaci maki, menghina, mengancam, membinatangkan, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Giliran kita desa, Anda dari aplikasi mana? Dia berbalik malah mencaci maki kita habis-habisan. Ya, dengan begitu kita bisa menilai bahwasannya lebih gentleman pinjol ilegal daripada pinjol legal. Pinjol ilegal tidak ada yang dia takuti, makanya dia sebut nama aplikasinya. Walaupun ada satgas pasti, ya, untuk membasmi mereka tidak peduli. Karena yang dibasmi itu hanya namanya. Tapi kalau legal tidak. Legal inilah yang serigala berbulu domba. Kelihatannya baik. Ya kan? Di depan-depan kelihatannya baik. Padahal di belakang, di balik layar, ini sangat buas banget. Dan inilah yang dilindungi oleh OJK. OJK sengaja memberi izin, tapi OJK membiarkan hal itu terjadi buat memeras masyarakat Indonesia. Hari ini, mau nggak teman-teman semuanya? Ada pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol legal, mulai dari menekan Anda, mempergunakan data-data Anda, sampai melakukan pengancaman terhadap diri Anda oleh pinjol legal ini. Mau nggak teman-teman semuanya berhenti membayar? Itu dulu pertanyaan saya. Mau apa tidak teman-teman semuanya untuk berhenti membayar? Kalau Anda sudah menyatakan untuk berhenti berbayar, ada yang harus Anda hilangkan dalam pemikiran Anda. Jangan tanya lagi daerah mana yang dikunjungi DC. Jangan tanya lagi kapan DC datang ke rumah. Jangan tanya lagi telat berapa mereka akan berkunjung. Jangan tanya lagi hutang berapa yang akan didatangi ke rumah. Kalau ini masih ada dalam pemikiran teman-teman, kayak mana kita mau kompak untuk galbay nasional? Ya, hari ini
Anda masuk kepada saya bukan karena Anda tidak mau bayar, tapi menyatakan Anda tidak mampu bayar. Hampir semua orang yang nonton video saya itu sudah dimiskinkan oleh pinjol baru ketemu dengan YouTube ini. Benar apa tidak? Siapa teman-teman di sini yang miskin dulu, yang hancur dulu baru ketemu dengan YouTube ini? Boleh isi di kolom komentar. Ya. Kan saya setiap hari itu dihujat oleh debt collector, mengajarin orang tidak mau bayar, mengajarin orang tidak mau bayar pinjol. Saya tidak sama sekali mengajarkan orang tidak mau pinjol. Yang saya ajarkan adalah berhenti gali lubang, tutup lubang kalau memang tidak mampu bayar pinjol. Lebih baik gagal bayar daripada gali lubang, tutup lubang. Itu benar, saya sampaikan. Karena gali lubang, tutup lubang tidak akan menyelesaikan masalah. Sementara pinjol mendesak orang-orang supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, dan itulah yang saya batasi. Saya pengen orang-orang tidak gali lubang tutup lubang untuk menghadapi pinjaman online. Tapi pinjolnya terbalik. Dia selalu mendesak Anda. Satu hari menjelang jatuh tempo, dia sudah gencar-gencar dalam melakukan penagihan. 2 hari menjelang jatuh tempo, dia sudah desak Anda dengan berbagai macam versi pengancaman. Tujuannya apa? Membikin Anda tidak nyaman, membikin Anda kepanikan. Kalau Anda sudah tidak nyaman, Anda sudah panik, Anda sudah stres, besar kemungkinan Anda akan gali lubang, tutup lubang. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, saya himbau melalui channel YouTube yang pengikutnya tidak seberapa ini, mudah-mudahan ini bisa sampai kepada teman-teman semuanya. Ayolah, buka lagi logika teman-teman semuanya. Galbay pinjol ini tidak ada yang berat. Resikonya tidak ada yang berat. Justru karena resikonya tidak ada yang berat, Anda dihadapkan dengan penagihan yang barbar dari debt collector. Ya. Pinjol telah difasilitasi oleh OJK untuk melakukan nasabah yang one prestasi bisa diproses ke jalur hukum. Pinjol tidak mau melakukan hal itu. Ya, karena bagi pinjol kalau dijatuhkan Anda ke proses jalur hukum, iya kan? Anda diproses jalur hukum perdata, hasilnya tidak memuaskan mereka. Selain biayanya yang besar, lama waktu yang dipergunakan. Habis itu, pinjol tidak bisa mengambil jalur pintas. Karena di pengadilan, dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5-nya. Jadi ada urutannya. Kalau pinjol tidak suka dengan urutan itu, pinjol Anda minjam, dipotong. Ya, pinjam 1 juta, langsung dipotong 400.000. Jatuh ke tangan Anda, 600. Nanti di dalam aplikasi tertulis 1.100.000 pokok. Tambah bunga. Ya kan? Ini yang mereka suka. Jadi mereka nggak mau ribet. Jadi mereka mau simpel aja. Pinjam, potong, bayar dengan bunganya. Udah. Tapi kalau di pengadilan Anda diproses, itu ada rentetannya, ada urutannya. Dan makanya pinjol memilih bekerja sama dengan debt collector. Kalau debt collector yang mereka butuhkan bukan kapasitas otak mereka. Yang dia butuhkan adalah mampu nggak untuk mencaci maki ini. Ya. Nggak dibutuhkan kayak debt collector leasing, kayak debt collector bank. Itu kan lebih dibutuhkan tingkat kemampuan mereka untuk menaklukkan nasabah-nasabah yang telat bayar. Bagaimana caranya? Tapi kalau debt collector pinjol yang selalu menelpon dan SMS atau WA, itu dia tidak peduli dengan hal itu. Karena mereka diajak kerjasama oleh pinjol, itu yang dibutuhkan bacotnya. Ya, teriak-teriakannya. Itulah yang terjadi sampai detik ini. Ya. Banyak yang mengancam mencaci maki dari pinjol-pinjol legal, tidak satu pun yang berani menyebutkan mereka dari aplikasi mana. Karena ada yang mereka jaga. Siapa yang mereka jaga? Nama aplikasi tempat mereka bekerja. Itu yang mereka jaga. Ya, biar tidak kecolongan lagi. Kayak kasus misalnya gitu. Kan sempat viral 2023. Sudah mati masih ditagih juga, akhirnya diviralkan melalui Twitter dan viral di mana-mana. Ya kan, usut demi usut, selidiki demi selidiki, balik lagi ke aplikasinya. Aplikasinya mau konfirmasi apa? Telah kita lakukan penyelidikan, nomor yang dilaporkan tidak ada di sistem kami. Sesimpel itu mereka menanggapi sesuatu. OJK diam, AFPI tenang. Ya kan? Kenapa? Entah ini ada numpang satu kaki, atau memang satu kakinya sedang terikat, kita juga nggak tahu gitu loh. Yang jelas apapun keluhan Anda, apapun penderitaan Anda, kalau kasusnya tidak viral jangan harap ada solusi. Ya.
Mau tidak mau teman-teman, hari ini harus mencari solusi untuk menyelamatkan diri Anda pribadi. Kalau tidak, Anda akan dihancurkan habis-habisan dan Anda akan menyesal suatu saat nanti kalau Anda tidak mengakhiri semua ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Insya Allah nanti Anda tungguin video yang tayang di jam 18.35. Nanti kita bahas soal beberapa pinjol legal lagi yang selalu menghantui dan menakut-nakuti teman-teman semuanya. Yang penting support terus channel Solusi Utang supaya channel ini berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.